Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai masyarakat Sabar. Minggu ini kita akan menyajikan informasi terupdate, aktual, dan berbagai informasi menarik lainnya seputar kota Samarinda. Selama sepekan bersama saya Putri Anjoini di program Review Sabar Sepekan. Wali Kota Samarinda Andi Harun bersama seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda resmi meresmikan Teras Samarinda yang berlokasi di Jalan Gajah Mada pada Senin 9 September 2024. Andi Harun mengakui bahwa Teras Samarinda masih memiliki beberapa kekurangan. Namun, ia berjanji akan terus memperbaiki dan melengkapi segala kekurangan yang ada demi kenyamanan masyarakat. Andi Harun juga mengajak seluruh warga kota Samarinda untuk berperan aktif dalam menjaga dan merawat fasilitas publik yang telah disediakan. Teras Samarinda diharapkan menjadi salah satu ruang publik yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, sekaligus menjadi ikon baru bagi kota Samarinda. Pemerintah kota berkomitmen untuk terus mengembangkan fasilitas publik ini agar semakin nyaman dan aman bagi pengunjung. Ya pastilah kita mensyukuri karena udah bisa dinikmati ya. Tapi tujuan utama kita juga dalam rangka pembukaan ini, kita ingin melihat kekurangan kita di mana. Ya kayak musola, satu kita butuh yang lebih permanen, yang lebih luas lah. Yang ada sekarang sangat kecil. Kemudian yang kedua tempat sampah juga yang, kemudian tempat sampah sekaligus puntung rokok. Kita nanti akan lokalisasi di mana yang bisa ditempatin merokok, mana yang enggak. Kemudian ada petunjuk-petunjuk agar taman nggak diinjak, tidak dirusak. Saya menilainya bahwa tidak hanya soal di pihak masyarakatnya, kami juga melihat kekurangan kita di sini apa. Nah, sekarang kan udah mulai ada petunjuk sementara sambil menunggu penyelesaian permanen. Misalnya dilarang menginjak rumput, dilarang mengemis apa segala macam. Nanti kita buat termasuk barrier pembatas ini kita mungkin nanti akan turunkan agar lebih kuat, mungkin 10 cm turun. Kita berikan lagi petunjuk bukan untuk tempat duduk. Ya, fasilitas yang kira-kira memang tidak bisa kita hindari harus ada, termasuk tempat duduk, kita akan tambah. Ya, dalam minggu ini kami akan melakukan evaluasi. Kami sudah menunjuk Pak Asisten 2 untuk menginventarisir semua kira-kira kebutuhan yang masih kurang di sini dan kita akan lengkapi. Nah, sambil kita berusaha melengkapi itu, di saat yang sama sekali lagi kami mohon dukungan masyarakat. Kalaupun masih ada kekurangan di area sini, kami janji akan kami evaluasi dan kami akan tambah dan lengkapi. Tapi di satu sisi kami selengkap-lengkapnya juga fasilitas, kalau kita tidak jaga bersama juga pasti akan menurunkan kualitas fasilitas publik kita. 3, 2, 1. Wali Kota Samarinda Andi Harun menghadiri acara pawai kirap budaya yang berlangsung di Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran pada Sabtu 7 September. Acara tersebut merupakan bagian dari perayaan Hari Ulang Tahun atau HUT Kelurahan Simpang Pasir yang diadakan setiap tahun. Wali Kota Andi Harun mengapresiasi kegiatan ini. Pasalnya, kegiatan salah satu program unggulan yang patut dicontoh oleh seluruh kelurahan di kota Samarinda. Undangan warga Simpang Pasir, acaranya ini tiap tahun, kirap atau pawai budaya
dalam rangka hari ulang tahun Kelurahan Simpang Pasir dan Bersih Desa Simpang Pasir. Ini kegiatan patut untuk dicontoh di seluruh kelurahan di Samarinda, karena sebenarnya ini monumen dalam rangka membangun kebersamaan, membangun keguyuban, kerukunan antar warga. Dan seperti yang saya sampaikan pada tahun lalu bahwa apa yang dilaksanakan setiap tahun di Simpang Pasir ini merupakan momentum yang sangat bersejarah, tidak hanya merefleksikan apa yang telah dilakukan oleh para pendiri Simpang Pasir, tapi juga merefleksikan kebutuhan ini masih relevan sampai saat ini dan ke depan, yakni budaya kita, budaya gotong royong, sekaligus melestarikan budaya. Dan budaya itu adalah salah satu kekuatan pembentuk bangsa, pembentuk negeri, dan saya harap ini terus bisa berlanjut dan pemerintah akan terus memberikan dukungan. Sudah ready ya? Pemerintah Kota Samarinda di bawah kepemimpinan Wali Kota Andi Harun terus menunjukkan komitmen tinggi dalam meningkatkan kesejahteraan warga melalui berbagai program pembangunan yang inovatif, salah satunya yakni program Probebaya. Melalui program unggulan ini, setiap RT di Kota Samarinda mendapatkan dana sebesar 100 juta rupiah. Dana ini memberikan fleksibilitas kepada warga untuk menggunakannya sesuai dengan kebutuhan spesifik di lingkup RT, baik untuk pembangunan sarana dan prasarana, fasilitas umum, maupun pelatihan-pelatihan yang bertujuan meningkatkan perekonomian lokal. Dampak positif dari program Probebaya ini pun membuat ribuan masyarakat Kota Samarinda merasakan manfaatnya. Terbukti efektif dalam mendistribusikan pembangunan secara merata hingga ke pelosok desa di Kota Samarinda. Sekarang kami masuk melalui program Probebaya. Probebaya ini alokasi anggaran 100 juta di setiap RT. Kami itu ada kurang lebih 2.000 RT, Mbak Desi. 100 juta? 100 juta per RT. Ya. Dan model pelaksanaan proyeknya itu adalah swakelola tingkat 4. Bagaimana masyarakat diedukasi, berembuk, menyusun sendiri kebutuhannya, melaksanakan sendiri kebutuhannya, mengawasi sendiri, pertanggungjawaban sampai penataan usaha keuangan. Dan 100 juta ini merupakan insentif yang luar biasa sebenarnya, kan? Karena APBD bertambah karena mereka juga, dari rakyat juga. Sudah berapa RT yang dilibatkan ini dan sudah seluruh total. Seluruh? Ya. Ini sekaligus menjawab isu tentang pemerataan. Jadi kita tidak hanya sekedar bicara pertumbuhan. Kalau pertumbuhan saja, lalu kemudian angka kemiskinan tidak turun, berarti pertumbuhannya semu dong. Ya. Sekarang kita selama ini bicara tentang pemerataan pembangunan. Dengan prinsip perencanaan dari atas ke bawah, itu prakteknya selama puluhan tahun tidak mampu mencakup itu. Jadi harus bottom up. Bottom up planning kita terapkan melalui program Probebaya. Ya, Probebaya ini program apa? Bebaya itu bahasa kutanya artinya tolong menolong. Tolong menolong, gotong jadi royong. Gotong royong. Tapi kemudian secara sintaktis kami sampaikan Probebaya itu program pembangunan infrastruktur kecil dan pemberdayaan masyarakat. Iya, jadi sambil ada empowerment itu di ada empowerment. Ada. Ini menarik, dan 100 juta berarti ini ada supervisi dalam penggunaannya dan ada akuntabilitasnya supaya tidak dihabiskan untuk hal-hal yang tidak penting misalnya. Ya. 60% dari 100 juta ini adalah infrastruktur kecil. Misalnya posyandu, drainase lingkungan, ya. Kemudian 40% programnya pemberdayaan. Melatih ibu-ibu menjadi
wirausaha, kemudian membentuk badan usaha milik RT, kemudian membuat kelompok usaha berbasis lintas RT, dan sekarang dengan akses terhadap modal tentu saja. Iya. Kami sambung lagi di Bank Kaltim-Tara atau di nasional disebut BPD. Kami alokasikan lagi anggaran 15 miliar. Tapi dikelola oleh Bank Kaltim. Ini adalah kredit kami peruntukkan untuk melawan rentenir, programnya OJK. Ya udah kami ini karena bagus, ya kami langsung alokasikan anggaran 15 miliar di tahap awal. Khusus untuk para sampai ke ultramikro. Ada berapa yang terlibat dalamnya? Seperti biasa, di akhir segmen kita akan ngebacain komentar-komentar para netizen Samarinda Peradap. Nah, kali ini ada 3 komentar yang sudah kami rangkum selama 1 pekan. Oke, langsung saja kita bacain komentar yang pertama dari @cupangmerah74gmail.com. Selama tidak berani memberi sanksi tegas, jangan harap bisa bersih seperti kota-kota lain. Ingat tidak, dulu sekali kota Balikpapan pernah tegas terhadap pembuangan sampah sembarangan, sehingga sempat menjadi kota yang bersih. Dulu ketika kita masuk kota Balikpapan, orang tua selalu mengingatkan untuk tidak buang sampah sembarangan karena akan ditangkap dan juga didenda. Kalau cuma bisa ditegur, diperingati atau dibina, jangan berharap lebih. Ini bagus nih, buat masyarakat yang ingin selamat dunia akhirat dan tidak menjadi beban negara. Jadilah masyarakat yang berbudi pekerti yang baik ketika berada di fasilitas umum. Jangan taunya merigat aja, merusak kadang mau menjaga. @adi_putrawan, luar biasa. Di Cina dan melihat perekonomian perairan sungainya yang melibatkan korporasi maupun owner-owner kecil armada perkapalannya dalam mengangkut barang. Semoga semua bisa mencontoh. Nampaknya orang ini sering bolak-balik Cina Indonesia nih. Melihat banyaknya kapal lewat Sungai Mahakam kan. Jadi terbayang-bayang jadi pengusaha kapal. Ini cocok jadi analisis perkembangan ekonomi melalui perkapalan. Keren. @pijet_kretek Samarinda. Makasih Pak Andi sudah berbuat banyak untuk kota ini. Pian menyala. Ya namanya juga wali kota, ya harus berbuat lah. Kalau ada wali kota yang tidak berbuat apa-apa jangan diikuti, jangan lagi ya. Apalagi dicoblos. Mending coblos Pak Andi Harun aja nantilah. Thank you ya pijet kretek Samarinda. Itu tadi komentar-komentar warga kota Samarinda yang sudah kami rangkum dalam minggu ini. Demi menjaga konsistensi dan harmonisasi antara pegiat media sosial, dukunglah kami ya. Dengan terus like, komen, subscribe semua channel media sosial kami. Di Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube Samarinda Peradap.